Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Sofia, mahasiswa Universitas Merdeka Bukit Tinggi, peminatan ketiga, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini kita akan membahas tentang bahaya tidak ergonomi dalam bekerja. Pertama-tama, kita masuk dulu kepada pengertian bahaya. Pengertian dari bahaya yaitu semua sumber, situasi, atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Ini menurut OSAS tahun 2007. Selanjutnya, bahaya tidak dapat diukur sehingga tidak mungkin bisa dimanage. Tapi penting bahwa bahaya tetap berbahaya. Tidak ada efeknya dengan pekerjaan kecuali bahaya terpapar dengan pekerjaan, peralatan, dan lainnya. Sekarang kita masuk kepada tujuan ergonomi. Ada beberapa tujuan dari ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban fisik kerja dan mental, dan mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontrak sosial, pengelola dan mengkoordinir kerja secara tetap guna dan meningkatkan jaminan sosial baik secara kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Kita masuk kepada yang ketiga, tujuan dari ergonomi yaitu menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem. Ada beberapa prinsip dari ergonomi. Yang pertama adalah bekerja dalam posisi yang normal atau postur tubuh yang normal. Yang kedua, mengurangi beban yang berlebihan. Dan yang ketiga, menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Keempat adalah bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. Yang kelima adalah mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. Yang keenam, minimalisasi gerakan statis, tujuhnya minimalisasi titik beban. Dan yang kedelapan, mencakup jarak dan ruang. Dan yang selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya, melakukan gerakan olahraga dan peregangan saat bekerja. Seterusnya, membuat agar display dan contoh mudah dimengerti. Dan yang terakhir adalah mengurangi stres. Kita bahas satu-satu ya tentang pengendalian ergonomi dengan hierarki kontrol. Yang pertama ada eliminasi, artinya memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya. Misalnya memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Yang kedua, substitusi, artinya penggantian bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi pada sistem. Misalnya menurunkan kekuatan ampere, tekanan, dan suhu. Yang ketiga, kontrol teknik atau perancangan. Kita bisa menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan, dan interlock, dan lain-lainnya. Yang keempat, kontrol administratif, yaitu tanda-tanda keselamatan daerah berbahaya, tanda-tanda foto, luminesen, tanda untuk trotoar pejalan kaki, peringatan atau sirine, lampu alarm, prosedur keselamatan, inspeksi peralatan kontrol, akses sistem yang aman, penanganan dan izin kerja, dan lain-lain. Yang keempat adalah alat pelindung diri atau APD, yang artinya kita bisa memakai kacamata safety, perlindungan pendengaran, perlindungan wajah, respirator, dan sarung tangan. Sekarang kita masuk pada penerapan ergonomi di tempat kerja. Terdapat beberapa aplikasi atau penerapan dalam pelaksanaan ilmu ergonomi. Aplikasi dan penerapan tersebut antara lain, yang pertama, posisi kerja. Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tubuh, tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki.
Kita masuk kepada posisi kerja duduk atau yang A. Keuntungannya yang pertama, mengurangi kelelahan pada kaki. Yang kedua, terhindarnya sikap yang tidak alamiah. Yang ketiga, berkurangnya pemakaian energi. Kerugiannya juga ada. Yang pertama, melembeknya otot perut. Yang kedua, melengkungnya punggung. Yang ketiga, efek buruk pada organ bagian dalam. Selanjutnya kita masuk kepada posisi kerja berdiri. Keuntungannya, otot perut tidak kendor sehingga vertebra atau ruas tulang belakang tidak rusak bila mengalami pembebanan. Kerugiannya adalah otot kaki cepat lelah. Terus posisi kerja berdiri, posisi kerja duduk, berdiri, posisi duduk. Berdirinya mempunyai keuntungan secara biomekanisme, di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang 30% lebih rendah dibanding dengan posisi duduk maupun berdiri terus-menerus. Sekarang kita masuk kepada pengertian ergonomi. Menurut istilah, ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergon kerja, artinya kerja, dan nomos artinya hukum alam. Jadi ergonomi adalah suatu ilmu tentang manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerjanya. Itu menurut Nurmantio tahun 2004. Jadi ergonomi adalah ilmu dan seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas secara keseluruhan menjadi lebih baik. Itu menurut Tarwaka tahun 2004. Dalam membangun dan memilih kontrol masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk kombinasi. Misalnya menggabungkan unsur-unsur dari hierarki di atas, hierarki yang tadi seperti perancangan dan kontrol administratif. Yang kedua, membangun praktek yang baik dalam pengendalian bahaya tertentu yang dapat dipertimbangkan. Misalnya beradaptasi bekerja untuk individu. Misalnya untuk memperhitungkan kemampuan mental dan fisik individu. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari kemajuan teknis untuk meningkatkan kontrol. Yang keempat, menggunakan langkah-langkah yang melindungi semua orang, misalnya dengan memilih kontrol rekayasa yang melindungi semua orang di sekitar bahaya daripada menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya adalah perilaku manusia. Apakah ukuran kontrol tertentu akan diterima dan dapat dilaksanakan secara efektif? Selanjutnya adalah tipe dasar kegagalan manusia atau human error. Misalnya, kegagalan sederhana dari tindakan sering atau diulang, penyimpangan memori atau perhatian, kurang pemahaman atau kesalahan penilaian, dan pelanggaran aturan atau prosedur, dan cara mencegahannya. Selanjutnya, kebutuhan untuk kemungkinan peraturan tanggap darurat bila pengelola risiko gagal. Selanjutnya adalah potensi kurangnya pengenalan terhadap tempat kerja, contohnya visitor atau personil kontraktor. Demikianlah presentasi atau pembahasan yang dapat saya berikan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.